Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Ahmad Handayani, spesialis jantung dan pembuluh darah, Magister Kedokteran Kardiologi. Saya adalah seorang dosen tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan saya bertanggung jawab di bidang pengajaran kardiologi. Saya lulusan Universitas Sumatera Utara, tamat dokter tahun 2010, dan menamatkan pendidikan spesialis pada tahun 2017. Saat ini, selain di bidang pengajaran, saya juga aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Pada pengajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, itu dibagi menjadi blok demi blok. Salah satu blok yang dimana saya menjadi pengampunya atau penanggung jawabnya adalah blok kardiologi. Blok kardiologi ini akan dilaksanakan selama 4 minggu dengan bobot 4 SKS. Terdiri dari 35 jam sesi kuliah, 16 jam diskusi kelompok kecil, 6 jam praktikum laboratorium, dan 8 jam keterampilan klinis ditambah 4 jam pembelajaran OSCE. Materi ini berhubungan dengan pembelajaran di blok sebelumnya, yaitu hematoimunologi, dan akan berhubungan dengan blok berikutnya, yaitu respirasi. Adapun di Fakultas Kedokteran UMSU, kita memiliki capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang di matriks kurikulum juga disebut dengan Program Learning Outcomes atau PLO. Di blok kardiologi ada 17 PLO yang terkait untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut. Yang pertama adalah menghasilkan lulusan yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menunjukkan sikap religiusitas serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang berikutnya adalah bertanggung jawab secara mandiri di bidang kedokteran dan berkomitmen kolaborasi interprofesi. Yang berikutnya adalah berperilaku sesuai nilai kemanusiaan, agama, moral, dan etika akademik sebagai mahasiswa kedokteran. CPL berikutnya adalah menunjukkan kemandirian, semangat juang, dan nilai kewirausahaan dalam bidang kesehatan. CPL berikutnya adalah mahasiswa diharapkan lulus dengan menguasai konsep terkini dan berbasis bukti dalam biomedik, humaniora, ilmu sosial, kedokteran, keterampilan klinik, dan kesehatan masyarakat. Yang berikutnya adalah mahasiswa diharapkan menguasai konsep pelayanan medis sesuai hukum dan etika. Untuk CPL berikutnya, mahasiswa diharapkan menguasai upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Yang berikutnya adalah menguasai prinsip pengelolaan dan mutu serta keselamatan pasien, menguasai prinsip konsultasi dan atau rujukan, berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif, serta menjunjung nilai kemanusiaan dan Islam, mengambil keputusan tepat dan terukur berdasarkan analisis informasi, bertanggung jawab, bekerja sama, evaluasi kerja tim, dan membangun jejaring kerja. Untuk CPL berikutnya, lulusan diharapkan melakukan promosi dan pencegahan masalah kesehatan berbasis prinsip Islam, menegakkan diagnosis dan diagnosis banding berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang, menangani kasus medis secara holistik dan komprehensif, komunikasi efektif dan empatik dengan komunitas akademik dan masyarakat, dan yang terakhir adalah refleksi dan pengembangan diri berbasis umpan balik. Untuk learning outcome di blok kardiologi ini ada 15 learning outcome atau capaian-capaian pembelajaran dari mata kuliah yang diajarkan, yaitu yang pertama menjelaskan patofisiologi dan patologi gangguan kardiovaskular, mengidentifikasi mikroorganisme penyebab infeksi jantung, yang ketiga mengidentifikasi pemeriksaan untuk diagnosis gangguan kardiovaskular, yang keempat menentukan diagnosis berdasarkan manifestasi klinis dan pemeriksaan penunjang, yang kelima menganalisis diagnosis banding berdasarkan masalah pasien, yang keenam menyusun tata laksana gangguan kardiovaskular dewasa, yang ketujuh menentukan gangguan yang mana dapat ditangani dan yang mana perlu dirujuk, yang kedelapan merumuskan hipotesis dan masalah pembelajaran dalam diskusi kelompok, yang kesembilan komunikasi yang efektif, empatik, refleksi, dan pengembangan diri, yang ke-10 diikuti dengan berpikir sistematis, bekerja sama, dan bertanggung jawab dalam tim. Untuk 11-15 ini terkait dengan kemampuan klinik mahasiswa, yaitu mengidentifikasi kasus gawat darurat kardiovaskular, menyusun tata laksana gangguan kardiovaskular anak, menjelaskan aspek Islam dalam
penyakit kardiovaskular, menyusun pencegahan kondisi berdasarkan ilmu medis preklinik, dan yang terakhir adalah menunjukkan sikap profesional, mandiri, dan semangat juang akademik. Dalam mata kuliah yang akan saya sampaikan ini, kita akan menjelaskan tentang mata kuliah dasar EKG, di mana tujuan dari mata kuliah ini adalah mampu melakukan interpretasi dasar EKG secara sistematis dan mengaitkannya dengan kondisi klinis pasien. Nah, referensi yang digunakan ada beberapa, yaitu dari buku Lilly yang saya juga adalah penerjemahnya, dari buku Brownwald, dari Guideline ESC, dan dari buku EKG Explorer yang mana saya adalah penulisnya. Ini berkaitan mata kuliah ini dengan mata kuliah yang lain ada di blok ini, yaitu dasar EKG 2, dasar aritmia, klinikal aritmia 1, klinikal aritmia 2, dan ini berhubungan dengan aktivitas pembelajaran lain, yaitu keterampilan klinis dasar dan small group discussion. Untuk PLO terkait, yaitu PLO 7, 12, 12 yang akan berhubungan dengan materi atau kuliah EKG ini, yaitu penguasaan ilmu klinis terkini, berpikir kritis, diagnosis yang tepat, dan LO yang terkait adalah LO 3, yaitu mengidentifikasi pemeriksaan untuk diagnosis, dan LO 4, yaitu menentukan diagnosis berdasarkan data EKG. Terakhir, untuk asesmen, maka diharapkan dari seluruh pengetahuan perkuliahan akan dilangsungkan ujian final test yang berkontribusi untuk 50% nilai akhir. Ada juga pertanyaan kuis di small group discussion yang berkontribusi sebanyak 20% untuk nilai akhir. Kegiatan laboratorium dengan ujian praktikum berkontribusi sebanyak 20%. Dan yang terakhir adalah nilai sikap saat small group discussion berkontribusi sebanyak 10%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman adik-adik mahasiswa sekalian. Saya Dr. Ahmad Handayani, Magister Kedokteran Kardiologi, Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah. Pada hari ini akan menyampaikan kuliah tentang dasar EKG. Blok kardiologi merupakan blok pertama pada semester 4. Blok ini akan dilaksanakan selama 4 minggu dengan bobot 4 SKS. Cukup besar, terdiri dari 35 jam sesi kuliah seperti ini, 16 jam diskusi kelompok kecil, 6 jam praktikum, 8 jam KKD, dan 4 jam OSCE. Dari CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian kita masuk ke mata kuliah yang akan sampaikan pada hari ini, yaitu deskripsi mata kuliah dasar elektrokardiografi. Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman dasar mengenai sistem kelistrikan jantung dan prinsip dasar pemeriksaan EKG. Anda akan mempelajari anatomi dan fisiologi sistem konduksi jantung, teknik pemasangan elektroda yang benar, serta prinsip kerja mesin EKG. Selain itu, dilatih untuk mengenali dan menginterpretasi komponen dasar gelombang EKG. Tujuan dasarnya adalah dari mata kuliah ini adalah mampu melakukan interpretasi dasar secara sistematis dan mengaitkannya dengan kondisi klinis pasien. Metodenya pada hari ini kita akan melangsungkan secara kuliah dan diskusi kasus. Ini adalah referensi utama yang kita gunakan untuk mata kuliah dasar EKG. Ada sejumlah referensi. Yang pertama adalah buku Patofisiologi Lilly, di mana saya sendiri termasuk sebagai penerjemahnya. Yang kedua adalah buku textbook yang sangat terkenal di bidang kardiovaskular, yaitu Brownwald's Heart Disease. Yang ketiga adalah berbagai pedoman tata laksana yang hari ini digunakan di seluruh dunia, yaitu ESC Guideline, European Society of Cardiovascular. Beberapa guideline-nya adalah yang terkait dengan EKG, yaitu ACS, kemudian dan heart failure. Dan satu lagi buku yang menjadi buku ajar kita, yaitu EKG Explorer, Panduan Praktis Interpretasi Elektrokardiografi, yang saya tulis bersama teman saya Dr. Arbiantoni. Adapun mata kuliah ini tidak berdiri sendiri. Mata kuliah ini berhubungan dengan beberapa mata kuliah lain, baik terutama di blok ini, yaitu dasar EKG 2. Jadi kuliah dasar EKG ini ada 2 kali pertemuan. Kemudian ada dasar aritmia, klinikal aritmia 1 yaitu tachyarrhythmia, klinikal aritmia 2 yaitu bradyarrhythmia, keterampilan klinis dasar yaitu pemasangan dan interpretasi EKG, dan yang terakhir adalah kasus-kasus yang akan Anda diskusikan di small group discussion. Apa PLO yang paling terkait atau LO yang paling terkait, yaitu PLO 7, 12, dan 17. Jadi Anda selalu harus mengingat ini berhubungan dengan CPL yang mana. Yaitu
7 yaitu penguasaan ilmu klinis terkini, 12 berpikir kritis, 17 yaitu diagnosis yang tepat. LO yang terkait yaitu LO3 dan LO4 yaitu mengidentifikasi pemeriksaan EKG untuk diagnosis dan menentukan diagnosis berdasarkan data EKG. Bagaimana kita akan melangsungkan penilaian? Nantinya di akhir blok, Anda akan mendapatkan ujian final, dan ini komposisi penilaiannya 50%. Kuis selama SGD memberikan kontribusi 20%. Tes praktikum ini memberikan kontribusi 20%. Dan sikap selama SGD itu memberikan kontribusi 10% dengan nilai keseluruhan 100%. Anda dianggap lulus apabila memperoleh nilai C ke atas, yaitu 55 ke atas. Untuk referensi di blok ini, kita menggunakan berbagai referensi yang utama, yaitu buku-buku kardiovaskular, yaitu Lilly, Brownwald, dan ESC Guidelines. Referensi tambahannya terkait dengan dasar biomedis, yaitu Robbins untuk patologi anatomi, Guyton untuk fisiologi, Ganong fisiologi, Katzung untuk farmakologi, dan seterusnya. Kembali ke mata kuliah tadi, bahwa EKG adalah kompetensi 4A untuk Anda sekalian, jadi diharapkan Anda mampu menguasai ini secara holistik. Ini kita mulai kuliahnya. Ini adalah contoh bagaimana EKG digunakan sehari-hari, yaitu diskusi kasus kita hari ini. Di akhir kita berharap Anda bisa menjawabnya. Seorang pasien pria usia 66 tahun datang dengan keluhan berdebar-debar, sakit dada, sesak nafas, dan cepat lelah. 3 hari yang lalu mengeluhkan mengalami nyeri dada. Di hadapan Anda melihat ada rhythm strip. Ini belum menggambarkan EKG yang lengkap. Dia hanya 2 sadapan, yaitu lead 2 dan lead 6. Apabila Anda hanya mendapatkan 2 lead, maka Anda hanya bisa mengharapkan membaca irama. Nah, ini sebagai pendahuluan. Tapi yang lengkapnya adalah seperti ini. Kalau dia sudah 12 lead, maka ini kita bisa menginterpretasikan secara lengkap. Bagaimana interpretasinya, saya harapkan bisa kita diskusikan di akhir nanti. Kita masuk ke bagaimana EKG itu bekerja. EKG ini ditemukan oleh Einthoven sekitar 1900 awal, dan dia prinsipnya adalah alat perekam aktivitas listrik jantung. Dari perekaman ini kita dapat menilai struktur dan fungsi jantung. Ini adalah rumus matematika yang digunakan oleh Einthoven pada saat itu. Subtopik perkuliahan kita ada 4. Kita akan masuk satu persatu, yaitu anatomi jantung dan sistem kelistrikan jantung. Yang kedua, pengertian dan kegunaan EKG. Yang ketiga, cara kerja EKG. Dan yang keempat, gelombang EKG normal. Semoga Anda tetap bisa mengikuti perkuliahan ini dengan lancar. Apabila ada pertanyaan, saya akan dengan senang hati untuk menjawabnya untuk diskusi kita. Ini adalah sistem konduksi jantung. So, kenapa jantung kita bisa terus bergerak tanpa kita suruh? Ini adalah suatu keajaiban alam yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena mahasiswa kita diharapkan selalu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, maka kita harus selalu mengkaitkan kuliah ini dengan bagaimana penciptaan-penciptaan dan kita mensyukurinya. Tadi yang membuat kita bisa hidup berdetak jantung kita adalah yang disebut dengan sinoatrial node, SA node. Dia terletak pada sambungan antara superior vena cava dengan atrium kanan. Dia memiliki depolarisasi spontan. Tidak kita rangsang seperti tangan ini. Kalau kita tidak memberikan rangsang, maka tangan ini akan bergerak. Tapi SA node tidak perlu kita rangsang. Dia memiliki depolarisasi spontan. Dari sini dia menjalar melalui internodal pathway menuju atrioventricular node. Sama seperti kita semua. Tidak bisa kita keluar dari gedung ini kecuali kita melewati pintu. Jadi kita harus berkumpul di AV node. Seluruh sinyal listrik harus kumpul. Dan satu-satunya yang menghubungkan antara atrium di atas dan ventricle di bawah adalah His bundle. Jadi struktur yang menembus dari atrium ke ventricle hanya His bundle. Struktur yang kalau Anda tahu, diameternya hanya sekitar 2-4 mm dengan panjangnya sekitar 8-12 mm, kurang lebih. Jadi kalau struktur sekecil itu berantakan, Anda akan mengalami blok. Tidak ada hubungan antara atrium dan ventricle, hanya struktur sekecil itu. Jadi ini adalah ciptaan Tuhan yang sangat rapi. Kemudian menjalar ke bawah, melalui berkas cabang kanan, berkas cabang kiri, dan ke serabut Purkinje. Serabut Purkinje memiliki velocity yang sangat tinggi. Dalam kurang waktu,
100 milisecond atau 1/10 detik, ventrikel Anda kanan dan kiri selesai didepolarisasi. 1/10 detik. Tidak mungkin ini diciptakan oleh human rasanya. Karena terlalu cepat, terlalu precise, terlalu teliti. Ini adalah mekanisme penjalarannya, semoga Anda bisa mengikutinya. Ini bisa dilihat SA node, kemudian internodal pathway berkumpul di AV node, kemudian turun ke berkas cabang kanan, kiri, kemudian menjalar ke Purkinje. Saya ingatkan lagi bahwa seluruh satu proses ini kurang lebih diselesaikan dalam 1 detik. Pertanyaan ke kita adalah dalam 1 detik kita bisa menyelesaikan apa? Karena Tuhan telah menunjukkan bahwa dalam 1 detik selesai proses penghantaran listrik di jantung. Hanya dalam 1 detik dia menyelesaikan itu. Jadi ini kembali lagi mengingatkan kita bahwa dengan keyakinan, kesadaran tersebut kita berusaha untuk mensyukurinya. Ini cara kerja EKG. EKG ini tadi dari yang listrik bergerak tadi direkam. Apa yang direkam? Arah dan kekuatannya. Kalau ada arus listrik menuju kutub positif, maka grafik dari mesin EKG akan bergerak ke atas, membuat defleksi positif. Dan sebaliknya kalau dia menjauhi kutub positif. Seluruh aktivitas di ruang jantung itu direkam. Ada aktivitas SA node, atrial muscle, dan sebagainya, sehingga terbentuklah gelombang EKG. Jadi kalau Anda melihat gelombang ini, Anda melihat apa? Apakah hanya sebuah garis-garis yang tidak ada makna? Tidak. Anda melihat bagaimana aktivitas listrik di jantung manusia. Jadi, Anda sekalian memiliki privilege. Anda memiliki kehormatan untuk mempelajari tentang manusia. Salah satu studi yang tidak pernah henti-hentinya dibahas dari zaman dulu. Dan sebuah kehormatan bagi Anda menjadi mahasiswa kedokteran. Perekaman pada lead EKG akan memberikan gambaran sesuai apakah dia sangat searah atau tidak. Apabila ini searah, sebagai contoh seperti ini, maka defleksinya menjadi lebih positif. Enthoven kemudian menemukan berbagai pola sadapan dengan menempatkan sumbu positif di satu kutub ekstremitas dan sumbu positif di ekstremitas yang lain, maka terciptalah lead 1, lead 2, lead 3, AVL, AVL, dan AVF. Dan secara lengkapnya akan seperti ini, adik-adik sekalian. Nah, kemudian ditambahkan lagi ada 6 chest leads seperti ini, sehingga terbentuklah gambaran lebih menyeluruh tentang bagaimana pola penjalaran arus listrik. Apabila, ini sebagai insight, apabila terjadi pembesaran di ruang kiri, ventrikel kiri, maka tentu kita akan melihat gelombang QRS yang tinggi-tinggi di V5, V6. So, itu adalah bagaimana EKG ini make sense untuk adik-adik semua. Jangan lupa, Anda harus memasang EKG ini dengan tepat, yaitu di sadapan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan dan kaki kiri, biasa ada tulisannya. Tidak perlu kita terlalu membingungkan. Dan juga V1 sampai V6 di lokasi-lokasi yang sesuai. Itu akan diajarkan di keterampilan klinis. Kemudian ini kertas EKG. Kertas EKG berjalan dengan jarak 5 mm dengan kecepatan 25 mm per detik. Dan ketinggian ini juga harus dikalibrasi. Ini adalah cara mengkalibrasinya. Jadi 25 mm per detik dan ketinggian 10 mm itu 1 mV. Ini disebut dengan kalibrasi dan standarnya. Oke, yang terakhir kita akan membahas tentang gelombang EKG. Jadi gelombang P ini merefleksikan depolarisasi atrium, sedangkan QRS ini merefleksikan depolarisasi ventricle. Tentu mana yang lebih tinggi? Kita bisa lihat dengan jelas bahwa QRS lebih tinggi, maka ventricle lebih tebal massa ototnya dibandingkan dengan atrium. Ini penjalarannya, mudah-mudahan ini bisa memberikan lagi ilustrasi ke kita bagaimana EKG ini bekerja bagi Anda mungkin yang baru kali ini mendengar tentang EKG. Ini adalah terbentuknya gelombang P. Setengah pertama itu masih di atrium kanan, setengah kedua komplit ketika gelombang P selesai, maka atrium kanan dan kiri selesai didepolarisasi. Kemudian ada QRS, ini impuls sudah menyebar ke seluruh serabut Purkinje dan selesai ketika pertengahan QRS.
kemudian selesai semua di akhir QRS, dan akhirnya komplit. Oke, ini gelombang EKG yang normal. Ini adalah gelombang P dengan nilai 0,08 sampai 0,10 detik. Per interval 0,12 sampai 0,2 detik, yaitu jarak antara P ke awal R. Ini berarti waktu. Kalau ke atas berarti voltase, kalau ke kanan berarti waktu. Kemudian QRS duration ini seperti saya bilang tadi sangat cepat. Ventrikel kiri Anda yang menjamin bahwa darah dipompakan ke seluruh tubuh itu selesai dalam waktu 1/10 detik. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan. Dan ini sebelum ke pertanyaan, ini adalah referensi yang kita gunakan, yaitu EKG Explorer, yang kami tulis berdua dan terbit di akhir tahun 2023. Dan ini adalah buku Patofisiologi Penyakit Jantung, ditulis oleh Leonard S. Lilly. Ini salah satu buku yang terkenal, diterjemahkan ke Indonesia di tahun 2019, dan saya termasuk salah seorang penerjemahnya. Referensi lain yang dapat adik-adik gunakan apabila lupa ataupun ingin mereview kembali, ini bisa dilihat di YouTube Fakultas Kedokteran UMSU. Cari saja channel YouTube UMSU, nanti kita ada berbagai materi tentang EKG, baik teoritis maupun interpretasi. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya tunggu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana? Ada pertanyaan? Izin dokter. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imami Gunawan dari kelas C. Mungkin saya izin bertanya dokter, apa saja mungkin kegunaan dari EKG itu sendiri dokter? Mungkin cukup dari saya dokter. Terima kasih Imam, silakan duduk kembali. Jadi EKG ini banyak sekali kegunaannya, tapi secara umum ada 4 kondisi yang kita butuh EKG. Yang pertama adalah tentu pada screening penyakit jantung pada pasien usia dewasa. Katakan dia di atas 40 tahun, ingin memeriksakan kesehatannya, itu kita guna pertama adalah screening. Yang kedua adalah dia sangat berguna pada pasien dengan kita curiga ada perubahan struktural jantung. Jadi ini yang paling luas, apakah dia penyakit jantung koroner, gagal jantung, hipertrofi ventrikel, dan sebagainya. Yang ketiga, dia berguna pada deteksi gangguan irama. Kan kita palpasi nih, oh sepertinya nggak teratur, itu bisa dengan cepat kita deteksi apa iramanya dengan EKG. Dan yang keempat, ini juga jangan salah, adalah pasien yang kita lakukan pemantauan. Misalnya ada yang keracunan obat, ada yang dalam penggunaan obat-obat anti aritmia tertentu, atau ada yang dengan obat-obat seperti di ICU dan sebagainya. Kurang lebih ini adalah 4 hal di mana EKG memainkan peranan penting. Terima kasih. Semoga dengan mengikuti perkuliahan EKG ini, mahasiswa mendapatkan konsep dasar yang memudahkan untuk memahami bagaimana EKG bekerja dan dapat menggunakannya untuk praktek sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.